Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Ben. Nah, di sini kita trigonometri, ya itu penerapan trigonometri. Jadi penerapan trigonometri ini kita bahas apa nih? Jadi intinya itu adalah soal-soal mengenai segitiga gitu ya. Lalu kemudian kita selesaikannya menggunakan eh, perbandingan. Oke, perbandingan trigono ya. Jadi perbandingan trigono itu yang itu ya, sindemi, kosami, tandesa. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang itu. Lalu kemudian yang kedua juga menggunakan sudut berelasi gitu ya. Nah, sudut berelasi. Kalau sudah lupa, lihat lagi video sebelumnya gitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga ada menggunakan aturan sinus kosinus gitu ya. Aturan sinus ditambah dengan aturan kosinus. Nah, ini juga ada di video sebelumnya. Nah, lalu kemudian kita juga menggunakan luas segitiga sebenarnya sih. Nah, gitu. Tapi sebenarnya nantinya di sini akan ada jadi masalah segitiga, lalu kemudian ada masalah mengenai soal cerita gitu ya. Lalu kemudian ada mengenai jurusan 3 angka. Nah, ini apa nih ya? Ah, itu nanti juga saya terangkan gitu ya. Lalu kemudian masalah segi 4 tali busur gitu ya. Segi 4 tali busur. Oke, lalu kemudian ada masalah mengenai em, segitiga. Oh, kok segitiga sih? Segi beraturan gitu ya. Segi n beraturan gitu. Nah, gitu ya. Ya, jadi kita akan langsung saja melihat contoh nomor satu. Nah, oke, jadi kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Oke. Nah, ini soalnya kalau tentukan panjang AB. Oke, misalkan panjang AB-nya ini adalah misalnya X gitu ya. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa karena ini di depan sudut yang diketahui gitu ya, maka berarti ini bisa kita namakan sisi depan gitu ya, sisi depan gitu. Karena ini pasti samping ya, berarti ini adalah sisi samping. Nah, kalau kita perhatikan ada desa gitu ya, berarti tan dong ya. Oke, jadi jawab. Karena kita tahu ini tan, berarti jadinya tan 30 derajat. Ini adalah desa gitu ya. Desa. Nah, begitu dong. Nah, jadi dengan kata lain, ini kali silang ke sana, jadi 4 kali tan 30 derajat ini adalah X gitu ya. Nah, jadi kalau kita cari ya berarti X-nya itu adalah 4 dikali tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu kan adalah sepertiga akar 3 ya. Nah, jadi kalau dikali maka hasilnya menjadi 4 per 3 akar 3. Nah, jadi panjang AB adalah apa? 4 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan lihat soal berikutnya. Nah, oke, kita lihat soal nomor 2. Jadi diketahui sin C, oke, berarti ini sudut yang sebenarnya difokuskan gitu ya. Oke. Lalu kemudian ditanya adalah panjang BC gitu ya, panjang BC. Oke, di sini. Nah, panjang BC ini. Oke, karena ini sudut lalu ini berarti samping loh ya, samping. Karena ini di depan siku-siku, maka ini adalah miring gitu ya. Ini ya. Oke. Kan kalau kita ingat sami, berarti kosami dong ya, kosami. Tapi ini ketahuinya sin. Berarti dengan kata lain sin ini harus diubah menjadi kos dulu. Oke, kemarin kan sudah kita pelajari ya caranya ya. Oke. Jadi sin C itu adalah 4 per 5. Ini sin demi ya, sin demi. Oke, berarti kita mau cari sa. Itu adalah akar dari mi kuadrat dikurangi d kuadrat ya. Oke, berarti kita hitung dapat berapa nih? M berarti 25 kurang D kuadrat 16, dapatnya 9, akar 9, 3 ya. Oke, berarti angkanya kosami, kosami ya. Oke, berarti adalah 3/5. Nah, gitu ya. Berarti kita sudah dapat kosnya nih. Nah, lalu melalui segitiga ini, maka kita tahu bahwa cos C adalah kosami, tapi untuk yang segitiga yang ini.
gitu ya. Nah, untuk yang segitiga ini adalah, sanya itu X, sedangkan mi-nya itu adalah di bawah saja. Oke, jadi sanya itu adalah X, mi-nya itu adalah akar 5. Tetapi cos C-nya itu adalah 3/5. Nah, begitu ya. Oke, maka ini tinggal kali silang ke sana, maka berarti akan menjadi X sama dengan, nah ini kali silang maka jadi ke atas, maka 3/5 akar 5. Selesai. Jadi, panjang BC adalah berapa? 3/5 akar 5. Nah, begitu ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya lagi. Oke, kita lihat soal ini. Jadi pada gambar QRS ini garis lurus ini, ini lurus gitu ya. Oke. Ya, terus diketahui bahwa tan alfa ini adalah 12/5 gitu ya. Lalu tentukan nilai dari kosinus ini. Karena ini sama sekali tidak ada panjangnya, maka kita bisa menganggap bahwa panjangnya bisa disesuaikan dengan yang tan ini, gitu ya. Oke, jadi tan alfa itu 12/5. Kalau di sini sudutnya alfa, maka ini adalah D, gitu ya. Ini D, gitu ya. Dan ini adalah samping, oke, saya, oke. Karena tan desa, oke, berarti ini D, ini sa, gitu ya. Maka berarti kita bisa menganggap bahwa ini QR-nya ini 12, sedangkan PQ-nya ini adalah 5, gitu ya. Nah, begitu. Oke, karena ini 5, ini 12, menurut teorema Pythagoras, maka ini menjadi 13 ya. Tripel Pythagoras kan ingatnya 5, 12, 13 ya. Oke, atau bisa pula kita carinya menggunakan Pythagoras, yaitu PR itu adalah akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat, gitu ya. Nah, jadi kita bisa cari PR gitu. Jadi ini adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. Nah, terus dapatnya adalah 25 tambah 144. Jadi 169. Dapatnya 13. Nah, gitu ya, 13 ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu ini 13, nah lalu mau ngapain nih gitu ya. Oke, kita mau mencari kosinus dari theta ya. Tapi kalau kayak gini sih kita hanya bisa cari dari sudut sini ya, dari sudut sini. Oke, kita gambar keluar saja segitiga PQR-nya. Oke, gambar keluar segitiga PQR. Oke, gambarnya kurang bagus, maaf. Oke, di sini P, di sini Q, di sini R. Oke. Nah, sudut di sini itu sudut apa nih? Karena ini lurus, maka berarti totalnya kan 180. Tapi di sini theta, berarti sini adalah jelas ini adalah 180 derajat dikurangin theta, karena totalnya 180 di theta, berarti ini sisanya, oke? Nah, karena sudutnya di sini, oke? Kalau kita mau cari cos kan berarti cosami gitu ya, cosami, oke? Berarti ini sa samping sa gitu ya, mi-nya ini, oke? Berarti dengan kata lain kosinus dari sudut ini yaitu 180 derajat dikurangi theta itu adalah sami. Sanya itu QR 12 gitu ya. Sedangkan mi-nya itu adalah PR 13. Oke. Begitu. Tapi kita menurut sudut berelasi kan tahu bahwa kosinus 180 derajat kurang theta ini artinya kuadran 2 ya. Di kuadran 2, oke, ini kuadran 2. Di kuadran 2 ini apa yang positif nih? Semua siswa tahu cinta. Oke, berarti yang positif sin, tapi yang kita cari cos, berarti ini jadi negatif. Nah, begitu ya. Nah, berarti jawabannya apa nih? Jadi yang ditanya itu cos theta, berarti ini kali negatif, maka jadi negatif 12/13 jawabannya. Oke, next. Oke, jadi kita lihat soal seperti ini. Ya maaf gambar saya kurang bagus. Itu ya, jadi EFG ini garis lurus ya, mungkin agak bengkok. Ya, oke. Jadi diketahui cos X-nya ini adalah negatif 15/17. Jadi kenapa negatif? Ya wajar ya, karena ini nampaknya tumpul ya. Kalau tumpul kan dia kuadran 2. Kalau kuadran 2 kosinus negatif. Oke, bagus sekali. Oke. Lalu kemudian EF dibanding FG itu 3/2. Jadi ini panjang ini banding panjang ini 3/2 gitu ya. Nah, lalu diketahui panjang EH ini 34. Ditanya itu panjang EF gitu ya.
Oke, jadi kita mungkin mulai dari EF banding FG sama dengan 3/2 ya. Oke, jadi kita jawab. Oke, jadi kita tahu bahwa EF dibanding FG itu adalah 3/2. Maka dari sini kita bisa menganggap bahwa EF itu adalah 3 kali sesuatu gitu ya, 3K lah ya. Sedangkan FG itu berarti 2K. Kalau ini 3, ini 2 kan, 2 sesuatu ya kan. Oke. Nah, sekarang berarti dengan kata lain, eee, kita lihat di sini cos X sama dengan negatif 15/17. Berarti sebenarnya kosinus E itu adalah positifnya, karena dia sebenarnya sama, cuman dia 180 kurang, kan gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain kita tahu bahwa kosinus E gitu ya, di sini ya, oke. Kosinus E itu akan menjadi, 15/17 gitu ya. Oke. Lalu kemudian kalau kita lihat, segitiga EHG, oke, EHG ini berarti dengan kata lain, oke, mungkin saya gambar ke keluar aja ya, begini ya, oke. Nah, gini aja, oke. Jadi di sini E, di sini G, di sini H, oke. Di sini sudutnya, sudut E, oke. Karena ini kosinus itu depan apa, kosami ya, samping miring ya, samping miring. Berarti ini samping, oke. Samping, sampingnya ini berarti kalau ini 3K, ini 2K, berarti jadi 5K dong ya, 5K. Oke, lalu, miring gitu ya. Oke, EH-nya itu 34. Oke, berarti dengan kata lain kosinus E-nya itu adalah samping per miring, jadi 5K, oh mungkin tulis di sini aja. Berarti dengan kata lain cos E sama dengan 15/17, kosinus E-nya bisa diganti jadi samping per miring. Jadi 5K bagi 34. Nah, ini sama dengan apa? 15/17. Oke? Nah, kalau ini saya kali 2/2, maka ini akan menjadi 30/34. Nah, jadi ini sama. Berarti dengan kata lain 5K ini sama dengan 30 ya. Jadi 5K itu sama dengan 30. Berarti K-nya berapa? Bagi 5 ya. Berarti K-nya adalah 6. Nah, tapi yang ditanya apa? Panjang EF. Nah, pada panjang EF itu tadi adalah apa? 3K ya. 3K. Tapi K-nya itu 6. 3 kali 6, 18. Nah, gitu ya. Jadi, panjang EF adalah apa? 18 cm. Nah, gitu ya. Oke, saya pikir ini tidak susah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat contoh soal ini. Jadi, JKL ini adalah siku-siku. Kita ini J ya. Oke. Nah, kemudian panjang JL ini adalah M, panjang KL ini N, gitu ya. Ini sudutnya Y. Jadi diketahui sin Y itu 1/2. Oke, jadi ini kalau kita lihat ini kumpul ini koordinat 2. Koordinat 2 ini sinus kan positif ya. Oke, betul ya, positif ya. Jadi sebenarnya sudut di sini juga sama ya. Jadi dengan kata lain misalnya ini adalah apa nih? Oh, pakai warna lain aja sebagai jawaban ya, yang merusak soal. Oke, jadi ini misalnya adalah alfa ya. Jadi kita tahu bahwa sin alfa itu sebenarnya adalah sama ya, 1/2 juga. Ya, karena kalau beda 180 itu cuma beda plus minus. Ya, tapi dia koordinat 2 itu kan, tumpul kan tetap positif ya, jadi sama aja gitu. Nah, oke, berarti, dengan kata lain lalu apa? 1/2 ini sebenarnya sama aja dengan 1/2 ya. Berarti kita tahu bahwa alfa ini adalah 45 derajat, mmm, dari hafalan tabel itu ya. Oke, kita udah tahu ini 45 derajat, gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain, kosinus 45 derajat, kita tahu dong, gitu ya. Oke, tapi masalahnya kalau cos ini kan berarti kan samping per miring ya kan? Berarti N per M. Oke, kosinus 45 ini sebenarnya ini cos alfa gitu ya. Oke. Ya, tapi alfanya 45, maka di sini jadi cos 45 begitu ya. Oke, jangan terlalu cepat gitu ya. Oke, lalu kemudian cos 45 ini apa nih? Kan sama aja 1/2 ya. Oke, 1/2 ya, sama ya. Oke, sama dengan apa? N per M. Nah, sekarang ditanya apa? Ditanya itu adalah nilai dari
nilai dari M. Oh, ini kali silang. M kali 1, M. Akar 2 kali N akar 2. Nah, selesai. Karena yang ditanya apa? Nilai M dalam N. Artinya jawabannya itu M sama dengan sekian N. Nah, gitu ya. Jadi N akar 2. Oke, saya pikir gampang. Lanjut. Oke, jadi kalau kita lihat soal ini persegi panjang ABCD, lalu kemudian ada sudutnya, panjangnya diketahui ini. Lalu EC banding DE 1/4. Ini favorit kita nih. Oke, jawab ya. Oke. Jadi kalau EC banding DE 1/4, artinya EC kita bisa anggap sebagai 1K misalnya, maka DE ini menjadi 4K. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti DE ini 4K, sedangkan ini panjangnya adalah K, gitu ya. Oke, lalu sekarang misalkan ini adalah alfa gitu ya. Oke, lalu um, kita tahunya apa nih? Oke, jadi uh, kita tahu ini 4K, ini K. Kalau dijumlahkan maka jadi 5K. Jadi apa? Panjang DC itu adalah 4K ditambah K, gitu ya. Jadi 5K. Padahal panjang DC ini sama dengan panjang AB, 15. Berarti bisa kita bagi 5. Berarti kita dapat K-nya itu adalah 3, begitu ya. Oke, K-nya 3. Berarti dengan kata lain, DE-nya itu adalah 4K, yaitu 4 kali 3 dapat 12. Nah, gitu ya. Oke, berarti ini adalah 12, begitu ya. Kalau ini 12, ini 5, berarti kita bisa mencari panjang AE dong ya, pakai Pitagoras ya. Jadi panjang AE itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, hasilnya adalah 13 gitu. Jadi panjangnya 13. Nah, sekarang kita mau cari apa? Cari nilai kosinus alfa ya. Oke, kosinus alfa kan berarti samping miring ya. Samping miring 12, 13. Oke, 12 per 13. Tapi yang mau kita cari itu bukan kosinus alfa, kosinus theta. Padahal theta itu adalah 180 kurang alfa gitu ya. Berarti ini sama aja dengan kosinus alfa dikurangi 2, negatif gitu ya. Nah, sekarang kosinus alfa ini kan 12 per 13. Berarti jawabannya negatif 12 per 13 begitu, selesai gitu ya. Nah, gampang sekali ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau kita baca soal cerita ini gitu ya. Oke, ini ada gedung gitu ya, ada gedung, oke, gedung. Lalu kemudian ada 2 buah mobil, oke, parkir gitu ya. Lalu kayak semacam ada pengamat begitu ya. Nah, di sini ada 2 kata kunci. Di sini ada kata apa nih? Sudut depresi gitu ya. Dan sudut elevasi. Nah, apa itu? Nah, mungkin saya harus jelaskan terlebih dahulu apa itu depresi dan elevasi ya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mempunyai mata gitu ya, kita mempunyai mata gitu ya. Oke, ini mata kita ya. Oh, maaf ya gambar saya kurang bagus gitu ya. Oke, jadi mata kita itu akan lihat gitu ya. Akan lihat. Oke. Lihat sesuatu objek, maka kita otomatis akan melihatnya itu mendatar begini ya. Oke. Nah, misalnya sekarang ternyata objeknya itu ada di atas, oke, maka mata kita akan bergerak ke atas untuk melihatnya, begitu kan? Nah, artinya mata kita itu sebenarnya melakukan sudut ke atas begitu ya, melakukan sudut ke arah atas begitu. Misalnya ini adalah alfa, maka alfa ini disebut sudut elevasi karena dia naik gitu ya, elevate gitu ya, naik gitu ya. Oke. Kalau misalnya dia mau melihat ternyata di bawah ini ada uang kertas gitu ya, wah, uang kertas gitu ya. Nah, maka berarti mata itu harus, menurun begitu ya, maka dia akan membentuk, sudut ke bawah begitu, dari aslinya dia mendatar begitu, dia akan membentuk ke bawah begitu. Nah, misalnya ini adalah beta, maka beta ini disebut sudut depresi gitu ya. Nah, sudut depresi. Jadi sudut elevasi itu yang dia lihat lihat naik gitu ya. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dia ke bawah gitu. Tapi, patokannya adalah dari mendatar begitu ya, dari mendatar. Nah, sekarang apa itu sudut depresi F dari H 60 derajat kita? Oke, sudut depresi F dari H, jadi dari H itu ke F itu sudut depresi, maka ini H ini harus dibikin mendatar.
Nah, lalu kemudian ini ke bawah karena dia depresi gitu ya. Nah, sampai ke F begitu ya. Dari H mendatar sampai ke F menurun gitu ya. Nah, maka ini adalah 60 derajat. Begitu loh ceritanya gitu ya. Oke, sekarang ada sudut elevasi H dari E. Oke, H dari E itu ke H gitu ya, elevasi. Berarti dari E ini harus mendatar, oke? Lalu kemudian dia ke atas karena elevasi. Nah, maka ini adalah sudut elevasi H dari E. Dari E ini lihat ke H begitu. Maka ini adalah theta. Nah, gitu ya. Ya, jadi seperti itu keadaannya. Oke, lalu apa nih? Gimana caranya? Yang ditanya adalah itu ya, kosinus di sini ya. Oke, kosinus di sini berarti dengan kata lain kita harus apa? Samping bagi miring gitu ya. Samping bagi miring. Berarti EG bagi EH gitu ya. Oke, berarti kita harus tahu EG itu berapa. Oke, mungkin kita misalkan aja nih si X gitu ya. Oke, si X. Nah, sekarang gimana cara mencari si X ini? Oke. Nah, caranya itu begini. Oke, kita masih ingat di SMP ya, bahwa kalau garisnya mendatar begini, lalu dua buah garis mendatar ya, jadi sama ya, sejajar gitu ya. Kalau dipotong oleh suatu garis begini, potong suatu garis begini ya, oke. Nah, maka sudut yang ada di sini itu akan sama dengan sudut yang ada di sini. Masih ingat ya? Berarti karena kalau kita lihat begini, ya kan? Berarti ini adalah sangat jelas ini juga 60 derajat. Akan sama dengan di atas. Ya. Oke, atau kita juga bisa begini. Ini kan adalah 90 derajat ya karena siku-siku ya. Oke. Tapi ini udah 60, artinya di sini 30. Oke. 30, di sini 90, berarti harusnya sini 60 dong. Gitu ya. Nah, sama aja sih. Oke, intinya sih 60, oke. Kita tahu bahwa tinggi gedungnya itu 40 akar akar 3 begitu ya. Berarti dengan kata kita bisa mencari X dong, karena X ini adalah sa, ini adalah de ya, desa. Oke, berarti jawab, berarti tan 60 itu tan F gitu ya, tan F itu sama dengan desa gitu ya, desa gitu. Oke, tan F, berarti F-nya itu kan 60 ya, derajat ya. Oke, D-nya 40 akar 3, sedangkan sanya X gitu ya. Oke. Nah, tan 60 ini kan adalah berapa nih? Eee, akar 3 ya. Oke, kali silang ke sana, maka diperoleh apa? X akar 3 sama dengan 40 akar 3. Oke. Atau di bawahnya saja deh. X akar 3 sama dengan 40 akar 3. Coret. Berarti X-nya berapa? 40. Begitu ya. Oke, jadi kita sudah memperoleh X-nya adalah 40 nih. Berarti dengan kata lain, kita bisa menggambarkan segitiga siku-siku EGH gitu ya. Segitiga siku-siku EGH. Oke, jadi di sini E, ini G, ini H. Oke, sininya 40 akar 3 ya. Lalu EG-nya berapa? X-nya ini 40. Sedangkan sini 50. 50 tambah 40, 90. Di sini 90 gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita mau mencari apa? Kosinus theta. Tetanya di sini. Theta ya. Oke. Berarti kosinus kan adalah samping miring ya. Berarti kita cari sisi miringnya dulu nih. Oke, mencari sisi miring itu bagaimana? Oke, mencari sisi miring itu berarti eh, Pitagoras ya. Oke, Pitagoras. Nah, maka kita Pitagoras saja nih. Jadi H-nya itu adalah akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Tuh, 40 akar 3 kuadrat ya. Oke. Nah, oke, jadi ini gimana hitungnya? Oke, jadi ini adalah 90 kali 90, 8100 ya. Oke, ini 40 kuadrat, 40 kali 40, 1600 dikali ini akar 3 kuadrat 3 ya. Oke. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya berapa nih? 48. Oke. 48 tambah ini
1,9. Gitu ya. Oke. Ini kalau disederhanakan, maka jadi akar 129 kali 100. Akar 100 kan 10 ya. Gitu ya. 129. Gitu. Oke, ini mungkin kita pindah aja nih apa? Ke enggak ke. Oke, ini pindah aja ke sana. Oke, agak kecilin ya. Oke. Biar ada tempatnya. Oke, mungkin ini yang kita geser sedikit ke kiri mungkin. Oke, geser sedikit ke kiri. Gitu. Nah, sekarang apa nih? Berarti berikutnya adalah kita mencari kosinus dari ini. Berarti kosinus sama dengan kosami ya. Oke, sanya 90. Mi-nya adalah ini ya. 10 akar 129. Nah, gitu. Oke, ini bagi-bagi dapat 9. Oke. Maka berarti kita peroleh 9 per akar 129. Oke. Nah, tapi kan kita harus rasionalkan ya. Bapak nyebut ya. Jadi akar 129 bagi akar 129. Nah, maka kalau dikalikan, kali ini hasilnya 129, ini 9. Aduh, ya. Ini akar 129. Begitu. Apakah bisa disederhanakan? Bagi 3, oke. Jadi dapat 3. Ini bagi 3 dapat 43. Oke, lalu kemudian akar 129. Begitu ya. Oke. Nah, begitu. Oke, jadi sudah peroleh, selesai. Oke, lanjut. Nah, kita lihat sekarang contoh ke-8 ini mengenai jurusan 3 angka gitu ya. Oke, jurusan 3 angka ini sebenarnya dipakai di pelayaran gitu ya. Pelayaran gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau ada suatu tempat itu ya, kapal itu selalu patokannya itu adalah arah utara gitu ya, arah utara gitu. Lalu dia disuruh memutar itu mestinya dia suruh jurusan 3 angka mestinya 60 derajat ya, tulisannya 060 ya. Oke, 3 angka gitu ya, 1, 2, 3, 3 angka gitu. Maka dia akan memutarnya mulai dari arah utara gitu ya, terus diputar 60 derajat begitu. Begitu. Jadi ah, jadi bedanya dengan yang biasa itu adalah dia intinya itu selalu mulai dari arah utara begitu. Jadi sebenarnya intinya itu cuma begitu. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Oke, mungkin kita harus, coba menggambarkan ya, kalau tidak digambarkan maka agak susah kerja soal ini nih. Oke, jadi misalnya pelabuhan A ini adalah di sini, gitu ya, ini A, oke. Maka disuruh jurusan 3 angka 80 derajat, artinya dari, arah utara ini, oke, utara, oke, lalu kemudian kita putar 80 derajat nih, putar ya, akhirnya ini misalnya 80 derajat ya, maka ini nih. Begini dia akan berlayar terus ya kan, berlayar 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 sejauh 80 kilometer. Nah, begitu ya. Sesampai 80 kilometer maka dia akan ketemu dengan pelabuhan B gitu ya. Karena dia berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Berarti di sini adalah pelabuhan B. Nah, jadi arahnya itu adalah 80 derajat karena 080 ya. Oke, dari arah utara hitungannya. Gitu ya. Lalu kemudian setelah sampai di pelabuhan B, kemudian dia akan berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 200. Artinya mulai lagi dia. Oke, dari arah utara ini, oke, utara ini, lalu dia akan berputar 200 derajat sampai sini 90 derajat, lalu sampai di sini 180, berarti lewat dikit ya kan? Nah, lewat dikit. Nah, begitu. Nah, lalu dia akan apa? Jalan, oke, jalan 60 ya kan? 60 kilometer. Maka dia akan sampai di pelabuhan C. Begitu. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi dari A ke C ini sebenarnya panjangnya berapa nih? Jaraknya berapa? Gitu ya. Oke, misalnya X gitu ya. Nanti yang ditanya. Oke, oh ya kita ingat bahwa ini tadi berapa? 200 ya, 200 derajat gitu ya. Nah, ini gimana nih caranya nih? Nah, caranya adalah kita perpanjang
yang hijau ini kita perpanjang ke sana, oke? Berarti otomatis di sini adalah 80 derajat. Karena sama-sama iya, sini ke sini ya, sama ya, 80 derajat, oke? Nah, akan tetapi, dari sono sampai sininya kan 200 ya, berarti kalau dari sini sampai sini berapa? Ya tentu saja adalah, eee, kurang 80 ya, berarti 120 derajat. Nah, gitu ya, oke. Lalu kalau kita perhatikan, dari sini sampai ke sini 120, tapi kalau sampai sana 180, berarti kurang berapa lagi? Kurang 60, maka kita tahu ini adalah 60 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu di situ 60 derajat, mau cari X, itu berarti aturan kosinus, gitu ya. Oke, jadi depan kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit, oke, kosinus sudut. Berarti sudutnya 60 derajat. Ah, begitu. Jadi tinggal dihitung. Oke, ini adalah 64, 00, 36, 00. Oke. Ini kosinus 60 itu setengah ya. Oke, jadi setengah kali 2 kan 1 ya. Oke, maka ini dijumlahkan dapatnya 10.000. Dikurangi ini 4.800. Oke, maka kita kurangin dapat 5.200. Nah, gitu ya. Berarti X-nya berapa nih? Berarti X-nya adalah akar dari 5.200. Oke. Nah, 5.200 ini adalah oke, 52 kali 100. Oke, kenapa ambil 100? Karena akar dari 100 10 ya. Ini 52 ini kita bikin pola faktor sebentar, mungkin bagi 4. Oke, dapat berapa nih? Bagi 4. Dapat 13 ya. Oke, 13. Oke. Berarti ini sebenarnya adalah akar 4 kali 13 kali 100. Nah, akar 4 ini kan adalah 2 ya. Akar 100 ini 10 ya. Oke, berarti ini akan menjadi 2 kali 10. Sisa akar 13 yang tidak dapat diakarkan. Oke, 2 kali 10, 20 ya. Berarti jawabannya 20 akar 13. Satuan apa? Kilometer. Nah, begitu. Oke, kita akan lanjut dengan soal berikutnya. Oke, jadi ini adalah masalah segi 4 tali busur. Oh ya, nomor berapa ini? Nomor 9 ya. Oke. Ini adalah masalah segi 4 tali busur ya. Kenapa segi 4 tali busur? Karena ini semua segi 4 ini sisinya terbuat dari tali busur. Jadi tali busur itu sebuah tali gitu ya, menghubungkan dua buah titik di lingkaran ya. Oke, apa sih keistimewaan segi 4 tali busur? Nah, jadi segi 4 tali busur, misalnya saya bikin ya, ini ke sini, lalu ini ke sini, sembarang aja ya. Oke, ini ke sini misalnya. Oke, lalu ini ke sini gitu ya. Segi 4 tali busur, oke. Keistimewaannya adalah bahwa jumlah sudut yang berhadapan itu 180. Jadi misalnya ini adalah sudut A, ini sudut B. Oke, sudut ya. Maka sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180. Oke, begitu misalnya ini sudut C, ini sudut D gitu ya. Maka sudut C ditambah sudut D itu 180 juga. Oke, jadi kelebihan dari segi 4 tali busur adalah jumlah sisi yang berhadapan itu 180. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal ini. Berarti dengan kata lain kalau ini saya anggap ini adalah theta gitu ya. Berarti kita tahu bahwa alfa itu adalah 180 kurang kurang theta ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat kita hubungkan ini ya ke sini ya, kita hubungkan ini ke sini. Kita namakan misalnya ini panjangnya ini misalnya A lah ya, gitu ya. Oke, berarti kita mempunyai dua buah segitiga ya. Satunya ini sudut theta, satunya sudut alfa. Kalau kita ambil yang sudut theta ini, oke, berarti ini kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Oke, maka menurut aturan kosinus jadi depan kuadrat, A kuadrat itu sama dengan apit kuadrat tambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit kosinus sudut ya. Oke, berarti theta ya. Oke, ini berarti kalau kita hitung dapatnya 64 tambah 36 kurang ini berapa nih? 96 kosinus ini ya. Oke, berarti kita dapat A kuadratnya adalah 100 dikurangin dengan 96 kosinus ini ya. Oke. Oh ya, ini sebaiknya nih kita
theta itu adalah 180 derajat dikurang alfa aja ya, lebih bagus ya. Oke. Berarti theta ini adalah 180 derajat dikurangi alfa, gitu ya. 180 kurang alfa ini jadi negatif cos alfa ya. Jadi ini akan menjadi negatif cos alfa. Nah, negatif kali negatif positif, makanya jadi 100 ditambah dengan 96 kosinus alfa. Ini nggak bisa dijumlah ya, karena ini perkalian duluan. Nah itu. Oke, intinya itu kita dapat A kuadrat ini adalah ini. Lalu kalau dari apa? Nah, ini mungkin ini teorinya saya singkirkan dulu ke atas sebentar ya. Ya, kecilin ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang alfa punya ini ya, maka ini juga bisa menggunakan aturan kosinus, yaitu depan kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit kosinus sudut. Oke. Ini kalau kita hitung begini, maka ini dikalikan 16. Oke, dapat 20 dikurangi 16 cos alfa. Ini A kuadrat. Nah, sekarang karena dia sama-sama A kuadrat, berarti kita bisa mengatakan bahwa A kuadrat sama dengan A kuadrat begitu ya. Oke, berarti dengan kata lain A kuadrat sama dengan A kuadrat yang satunya pakai ini misalnya. A kuadrat 1 ini pakai yang sana. Oke, 20 kurang 16 cos. Oke. Ini 16 pindah jadi positif ya. Ini tetap. Ini positif, oke. Nah, ini 20 tetap. Ini 100 pindah jadi negatif ya. Oke, maka ini jadi negatif 80. Sementara ini kalau dijumlahkan 96 tambah ini jadi 112 ya. Oke, maka berarti diperoleh kosinus alfa sama dengan negatif 80 dibagi 112. Sederhanakan, bagi 16, maka dapat 5, ini dapat 7. Oke, jadi kosinus alfanya adalah negatif 5/7, begitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi kita lihat ini contoh terakhir ya. Oke, masalah segi N beraturan lingkaran luar. Oke, jadi lingkarannya di luar gitu ya. Lalu di dalamnya ada segi sekian beraturan gitu ya. Segi 12 beraturan kalau di contoh soal ini ya. Oke, pas di gambarnya. Oke, maka kita tinggal ambil sepotongannya saja untuk kita perhatikan. Misalnya potongan ini yang mau kita lihat ya, potongan ini. Oke. Nah, oke, potongan ini mau kita lihat, maka sudut ini berapa? Nah, gitu ya. Ini semua total ini sudut 360. Oke. Nah, tetapi ini ada berapa biji? Tentu ada 12 biji, karena dia segi 12. Maka sudut alfa ini, oke, jadi alfa itu adalah 360 derajat dibagi sama, dia segi berapa? Segi 12. Berarti bagi 12. Oke, dapat 30 derajat. Oke, kita tahu alfanya 30 derajat. Oke, jadi kita gambarkan keluar nih, OCD-nya ini ya. OCD-nya ini segitiga gitu ya. Oke. Nah, sini adalah 30 derajat. Kita tahu bahwa ini tentu adalah jari-jari gitu ya. Jari-jari kenapa? Karena ya memang jari-jari ya. Ya gitu kelihatan dari gambar. Oke, tapi jari-jarinya adalah berapa nih? 6 ya. Oke, jari-jarinya 6. Maka kita bisa menggunakan oh ya ditanya apa sih? Tanya panjang sisi. Panjang sisi berarti ini dong. Ini ya. Ini panjang sisi ini ya. Ini panjang sisi. Oke. Berarti dengan kata lain kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Oke, jadi depan kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit kosinus sudut. Begitu ya. Oke, jadi ini kalau kita hitung, oke. Nah, dikurangin ini kosinus 30 ini, oh ya, 6 kali 6, 36 ya. Kosinus 30 ini adalah setengah akar 3 ya. Oke, setengah kali 2, 1. Oke, maka ini dapatnya 72 dikurangin 36 akar 3. Nah, kalau kita keluarin 36, maka berarti 72 bagi 36 dapat 2. 36 bagi 36 habis dapat akar 3. Nah, gitu. Berarti dengan kata lain X itu adalah, ini X kuadrat kan? Berarti X itu akar dari 36, 2 kurang akar 3, gitu ya. Nah, akar dari 36 berapa? 6 ya. Oke, akar dari ini ya, akar dari ini. Gitu. Oke, dapat jawabannya satuannya apa? Sentimeter.
Gitu ya. Oke, jadi, eee, cuma begitu aja sih caranya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.